Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mas Bro. Ini lobster atau red cloud. Semoga Mas Bro diberi kesehatan selalu, lancar rezekinya, salahnya anak besar dan berkembang Mas Bro. Amin ya rabbal alamin. Ini buat pemula yang membutuhkan ilmu budidaya lobster tawar, bisa scroll di channel YouTube saya ini. Oke, gratis, gak usah bayar, gak usah pelatihan. Nah, ini Bro ya. Jadi untuk pemula juga harus tahu, karena penerapan sistem budidaya lobster air tawar itu setiap budidaya tekniknya sendiri-sendiri, nggak bisa sama. Oke, itu wajib diketahui dan disamakan. Ilmu dari saya nanti ke orang lain beda, saya wah pas saya gini ya kurang mujarab gini ya. Karena setiap budidaya itu Bro, teknik budidayanya beda-beda dan mati pengolahan ternaknya. Nah, buat pemula dan yang baru gabung, jangan lupa nyalakan tombol merahnya dan subscribe. Oke, video channel Mas Bro masih seputar lobster tawar. Pemula itu ya Bro masih bingung tentang lobster adaptasi. Mereka tuh masih kebingungan, dan mati ini Bro, lobster baru datang masuk kolam ya kan, terus versi 4-5 hari 6 hari gitu ya, lobsternya menyendiri, miring-miring badannya, dia gak mau masuk di shelter dan tidak aktif, dikasih makan dia gak mau. Nah terus habis gitu lobsternya capitnya ke depan, ekornya ditekuk. Pemula itu masih bingung, dikiranya lobsternya mau molting apa ganti kulit gitu ya, misalnya gagal adaptasi apa gimana ya. Nah ini tak jelasin detail, langsung tak video buat belajar para kawan-kawan pemula. Oke, tonton terus video saya sampai habis, tak bagi ilmunya gratis. Next, pas sekali ya Bro, itu dilihat tuh ada lobster yang mau adaptasi, dia mau molting ganti kulit, cuman kulit lamanya yang di ekor tuh masih nempel. Ini Bro kalau tak diemin dan andekan ini masih nempel, pasti mati Bro. Dan andekan juga tak bantu ngelupas kulitnya, 50-50 ya Bro ya, 50% bisa hidup bisa mati. Saya pernah nangani lobster seperti ini Bro, posisinya kulitnya masih menempel yang kulit lamanya itu, terus lobsternya mati. Itu bekas moltingnya yang kepala ya, dilihat ya. Nah ini momen yang pas sekali Bro, alhamdulillah Bro. Oke, ini tak ambil dulu sekalian buat belajar pemula. Ini yang dikatakan juga lobster gagal adaptasi, memaksakan diri. Belum waktunya dia ganti kulit, tapi memaksakan diri. Ini lobster dari tangkapan alam buat konsumsi. Dilihat tuh. Oke, kasihan nih Bro. Nah jangan lupa Bro ya, kalau mau ngambil lobster yang ganti kulit itu bisa dilakukan di tempat, bisa di dalam styrofoam atau ember, memakai media itu ya. Nah ini saya menggunakan media styrofoam untuk mengambil lobster itu, buat ngebantu melepas cangkang lamanya yang masih ada di ekor. Oke, caranya seperti apa? Itu Bro lobsternya yang ganti kulit. Oke, tak bantu melepas kulitnya dulu Bro, biar tahu ya buat belajar kalian Bro. Kalau megang hati-hati Bro, karena ini titik sarafnya di ekornya Bro. Nah next time nanti tak buatin videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa yang mesti baca bismillah. Ini kasihan nih Bro, kalau gak dibantu bisa mati. Nah ya kan, karena dia masih lunak Bro.
Ini dia memaksakan diri buat adaptasi di air yang baru atau lingkupnya yang baru. Oh, ekornya melepuh. Kasihan bro. Ini kulitnya nih, lihat nih. Oke. Lihat ekornya masih nempel bro. Yang kulit lamanya ya. Ini dilihat bro. Oke, ekornya melepuh bro. Kena bakteri jamur nih. Usahakan megangnya pelan-pelan ya bro ya, kalau kita menangani lobster seperti ini ya bro, karena sensitif sekali nih. Karena titik saraf lobster itu di ekor. Nah, ini bro, alhamdulillah bro, lepas ya. Oke, ini yang dikatakan dengan lobster gagal adaptasi. Ini juga tak bantu bro, andaikan dia hidup pasti gak lama bro. Nah terus tak kembalikan dulu di kolom ya bro ya, kasihan nih bro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita lepas lagi bro. Ini kalau gak dibantuin bro dia mati. Tuh lihat tuh ekornya melepuh semua tuh. Oke, nah itu kepalanya, kulitnya. Yang ini kulitnya bro, kulit kepalanya bro. Alhamdulillah bro. Nah ini batu mulas buat belajar, oke. Semoga aja ini hidup bro. Cuman tadi pas tak kupas nggak ada yang kena bagian tubuhnya. Ini juga pas momennya ya bro ya, dilihat ya. Lobster saya yang budidaya, yang dari peternak saya itu berhasil ganti kulit, dilihat. Oke, coraknya beda ya sama yang tadi kuning, yang ini hijau keburu-buruan. Lihat ya. Nah, mobilitasnya beda ya bro ya. Nggak ada gangguan, dan arti kulitnya nempel atau gimana ya tuh. Oke, karena ini rawatan dari kecil, tingkat adaptasinya lebih bagus. Beda sama yang ini. Oke, ini lobster dari tangkapan alam dari petani saya. Petani saya ngambil di Rowo. Lihat tuh. Oke, lihat ya. Tuh. Ini kalau tak diemin bro, lobster yang ini bro, kasihan bro, bisa mati bro. Nanti mau tak karantina, mau tak rawat nih bro. Semoga aja bisa hidup ini. Nah, sekarang kita lanjut ke topik berikutnya. Oke. Permasalahan lobster miring-miring, terus menyendiri, capitnya di depan, ekornya di belakang. Ekornya dicepit ya, diginiin ya, nekuk gini ya. Kita lanjut, next. Pas sekali ya bro, itu dilihat bro. Oke. Nih, dia menyendiri, ekornya ditekuk, capitnya di depan. Nah, dilihat tuh. Pas sekali momennya bro. Ini contoh lobster yang gagal adaptasi. Oke, badannya lemas. Lihat ya. Kalau lobster mau molting bro, itu cangkang atasnya ngebuka. Terus kalau lobster yang bertelur, dia balik-balik di lubang shelter, dia terlentang. Nah itu lobster yang bertelur. Cuman kalau lobster seperti ini beda. Lihat ya. Lihat bro. Nah itu lihat tuh, ya kan? Capitnya di depan, ekornya ditekuk. Ini udah stres bro. Andaikan tak karantina, tetap mati ini, susah nih kalau seperti ini. Oke. Sebelum ke topik videonya mas bro, saya tak jualin dulu ya. Jangan di skip. Next. Alhamdulillah guys, keluar 4 kilo. Ini yang gede-gede. Mantap. Barangnya fresh ya, nggak mati, nggak lemes. Itu yang kecil-kecil. Kita langsung lanjut ke topiknya. Oke.
Next. Mas bro, kalau nonton video saya itu jangan dilompat-lompati, oke? Biar gak gagal fokus, biar kalau nyerapin umumnya tuh enak. Dan kalau mas udah nerapin di kolam gitu, bisa paham, bisa tahu. Nah, kita lanjut lagi ke pokok intinya tadi, masalah lobster gagal adaptasi atau adaptasi. Jadi begini bro, kita bahas yang pertama dulu ya, lobster gagal adaptasi. Itu seperti apa? Seperti saya yang jelaskan tadi itu, saya rekam video itu. Lobster itu miring-miring, dia menyendiri, ya kan, capitnya di depan, ekornya ditekuk, terus lobster gak mau makan. Itu lobster stres atau gagal adaptasi. Dia gak bisa nyesuaiin diri sama lingkungannya yang baru. Nah, kasus seperti itu bro, biasanya lobster dari tangkapan alam. Oke, saya nggak jelekin lobster tangkapan alam ya, atau siapapun. Intinya lobster tangkapan alam itu kalau buat saya adaptasinya susah. Kalau handlingnya dari awal udah salah. Dalam arti handling itu gini, dari petani ya kan ngambil growo. Terus kalau petani itu penyelesaiannya udah salah bro, dalam arti kalau tampungannya udah banyak, dia maksain terus kapasitas yang ada di kolam, lobster itu lemes. Nah, nanti diambil pengepul yang mengatasnamakan pram itu, dibuat sesetan, pemula nggak tahu ya kan, lobsternya rata-rata pada kayak gitu. Kalau nggak percaya, pegang omongan saya bro. Tapi kalau endingnya itu bagus bro, lobster tangkapan alam pun bisa hidup. Ada kematian pasti, cuman nggak banyak. Oke. Nah, kasus seperti tadi itu bro, kebanyakan lobster tangkapan alam. Budidaya pun juga sama bro. Kalau budidaya bro, kebanyakan kasusnya itu perubahan musim. Oke. Setelah musim panas ke musim hujan, lobster itu adaptasi lagi. Nah, kasusnya seperti itu. Kebanyakan di kolam outdoor. Minum dulu bro, panasnya minta ampun nih. Segar. Kita lanjut yang kedua. Oke, lobster adaptasi. Jadi beda ya, diingat, lobster gagal adaptasi sama lobster yang sudah adaptasi. Nah, kalau lobster yang sudah adaptasi itu bro, biasanya begini, mas bro beli lobster ya kan, selesai setelah masa 1 minggu, 2 minggu lobster itu molting, ganti kulit, terus berhasil. Nah, itu yang dikatakan dengan lobster sudah adaptasi. Oke, setelah dia melalui proses adaptasi di wilayah yang baru ya, di kolam mas bro itu ya, entah penyelesaian air atau lingkup sekitar yang ada. Nah, setelah dia melalui pergantian kulit, nggak mati. Nah, itu yang dikatakan dengan adaptasi. Poinnya di situ ya, bro, ingat ya, jangan sampai salah ngartinya. Lobster gagal adaptasi, seperti yang saya videokan tadi. Lobster yang sudah adaptasi, seperti yang saya omongkan ini. Sama yang saya tadi videokan yang hasil budidaya itu ya, dia melalui proses, sudah pergantian kulit, dia berhasil, nggak mati, badannya tegak gitu ya. Terus dia bisa jalan-jalan, nggak lemes, dia aktif. Nah, itu ditunggu sampai 1, 2, 3 hari. Masa poin pasnya itu sekitar 5 hari. Kalau dia udah mau makan, berarti dia udah adaptasi. Oke mas bro. Nah, saat ini kan enak mas bro, buat pemula tak bagi ilmu, nggak usah bayar ya kan, daripada ikut pelatihan atau apalah. Kita cuma dibohongin, habis duit, nggak bisa panen sampai maksimal. Nah, di video saya sebelumnya tuh udah tak jelasin ya, mafia lobster tawar itu seperti apa. Oke, sekian dulu video dari saya mas bro, semoga bermanfaat buat sampean. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan komen agar saya lebih aktif lagi dalam membuat konten video lobster tawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro, semangat.